Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang sempat terputus pada pertemuan yang lalu, yaitu membuat diagram blok dari sistem mekanik dan sistem elektrik. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan terangkan salah satu contoh soal sebagai persiapan ujian. Pada pertemuan sekarang saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang dimodifikasi dari contoh soal yang sebelumnya yang pernah saya berikan di sini, yaitu bahwa salah satu yang sudah pernah kita bahas itu ada sistem mekanik, ada pegas, ya, ada kapasitor, ada redaman, ya. Kemudian ada massa, kemudian ada katup dan ada chamber. Nah, di sini kita akan melihat gabungan dari beberapa komponen yang telah saya sebutkan di atas. Nah, di sini ini kita lihat contoh soal, ya. Di sini ada sebuah sistem mekanik, ya, dengan rangkaian open loop, ya. Jadi di sini open loop system, yang mana di sini kita lihat, ya, terdiri dari sebuah batang, ya, dengan panjang A, kemudian dari di sini ada engsel, tumpuan engsel, ini panjangnya B, kemudian dari di sini ada tumpuan juga, ya, yaitu di support oleh pegas, kemudian ini panjangnya C. Di ujung ini ada dihubungkan dengan katup, di mana yang katup ini dia akan tergantung dari titik C ini. Kemudian di ujung titik C ini, ya, di ujung di ujung Y ini dihubungkan dengan sebuah redaman. Jadi di sini ada redaman, kemudian di sini ada pegas, di sini ada engsel. Nah, di sini ada catatan bahwa sebelum mengisi kita lihat bahwa massa batang, massa katup, gesekan pin diabaikan, ya. Sedangkan massa piston atau chamber diperhitungkan. Jadi di sini ada piston, ya, memiliki massa tertentu, ya, jadi diperhitungkan. Nah, sebelum mengisi, Anda harus memahami dulu cara kerja dari sistem ini. Yang pertama adalah di sini input, ya, jadi input posisi. Jadi ketika ini diberi simpangan sebesar X, maka si batang akan menjungkit, ya. Jadi akan menjungkit. Anda ngebayangkan dia menjungkitnya miring begini, ya, di sini. Kemudian dengan rasio panjang A, B, dan C menyebabkan pegas tertarik. Jadi kalau ini menjungkit ke sini berarti pegasnya tertarik, ya, ke atas. Kemudian di sini ia juga terangkat, ya, ke atas. Jadi di sini ada kira-kira ada 3 posisi, ya. Yang pertama X, kemudian di sini sebut saja suatu posisi tertentu, ya. Kemudian di sini posisi Y. Nah, di sini
Setelah terjadi seperti ini, maka ujung batang akan bergerak ke atas, menekan redaman dan menarik katup ya di sini. Nah, ketika ini bergerak ke atas, sumbu Y ini gerakannya ini ke atas, maka aliran masuk ke dalam chamber ya, mengisi chamber ini, kemudian mendorong piston ke atas sehingga ada gerakan Z di sini. Ya, kayak gitu kira-kira. Nah, di sini yang ditanyakannya tuh buatlah diagram blok ya. Jadi buatlah diagram blok. Jadi di sini Anda harus membuat suatu notasi baru ya di sini. Jadi di sini ada notasi baru untuk posisi. Jadi kalau misalnya ini X, Y, Z, di sini Anda harus buat notasi baru ya. Bebas ya. Bisa juga misalkan katakanlah di sini notasinya adalah X2 misalkan gitu ya. Jadi bebas saja ya. Jadi di sini ada X2 ya, atau kita lihat dulu ya di sini misalkan P lah ya, P di sini P, kita notasinya P. Berarti di sini ada P adalah notasi baru menunjukkan posisi ya. Kayak gitu. Nah, ini yang ditanyakan adalah buatlah diagram blok ya. Buatlah diagram blok untuk sistem di atas ya. Nah, perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah menjadi input adalah X ya. Kemudian masa batang diabaikan, jadi tidak perlu menghitung masa batang, walaupun sebetulnya di dalam materi lain ini batang diperhitungkan ya, tapi di sini saya abaikan aja dulu ya, biar gampang. Di sini ada dua position ya yang berubah, yaitu P dan Y. Untuk P ya, dan untuk Y kita akan menggunakan sistem rasio ya yang sudah pernah dibahas, yaitu di sini karena ini jaraknya A, jadi X berbanding A, kemudian Y berbanding B plus C ya. Ini B plus C, kemudian P berbanding B karena jarak dari patokannya dari sini ya. Sini B, berarti X berbanding A sama dengan Y per B plus C sama dengan P per B. Maka di sini perbandingan antara X dan Y adalah Y sama dengan B plus C per A kali X ya. Kemudian untuk perbandingan P, B per A kali X ya, kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya kira kalau belum paham Anda ulangi terus ya, diperhatikan ini. Jika tidak memahami prinsip dasar. Untuk diagram blok input X terhadap Y ya, yaitu X kali kan gitu ya. Jadi X kali B plus C per A sama dengan Y. Sedangkan untuk ke P di sini ya, B jadi X kali B per A sama dengan P. Jadi inputnya X sehingga keluarannya P. Ini P ini keluarnya ini menjadi pegas ya. Menjadi pegas. Jadi sehingga di sini saya tambahkan aja ya di sini. Jadi untuk P ini adalah jadi P sebagai input ya. Karena pegas adalah K sehingga di sini 1 per K ya.
Ini sama dengan F. Ya, gitu ya. Oh, sorry, kebalik ya, maaf. Jadi ini dalam konstantannya adalah K. Ya. Jadi kan posisi kali konstanta adalah gaya. Jadi outputnya di sini adalah gaya. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, nah gitu. Jadi itu blok terusannya, ya terusan pegas. Ini sebagai input dari P, kemudian outputnya adalah F, ya ini pegas. Oke, kita teruskan di sini. Nah, sekarang kita lihat katup ya. Di sini katup adalah output, inputnya Y ya. Inputnya Y dan outputnya adalah Q atau the beat. Sehingga di sini di rumus yang sebelumnya kan kita ingat lagi bahwa position kali konstanta katup adalah Q ya. Sehingga di sini Y kali KV sama dengan Q. Di sini KV adalah bukan dua nilai ya, tapi KV itu satu nilai ya, konstanta katup. Jadi coba diulangi lagi ya biar lebih paham. Oke, sekarang kita lihat seperti yang kita tahu ya, di atas ada di titik Y ya, di sini itu ada redaman. Maka redaman ini kita perhitungkan ya. Ini redaman ini kita perhitungkan. Jadi redaman sebagai akibat dari Y ya. Rumus utamanya adalah seperti yang pernah dibahas, yaitu F sama dengan CV. Berarti C position ke coefficient kali kecepatan. Namun di sini perlu diketahui ya uraiannya itu bahwa posisi Y ya itu harus muncul, sehingga di sini modifikasi rumusnya ya dari kecepatan ini menjadi kecepatan kan posisi per waktu, sehingga di sini yang tadi CV ya, CV-nya kita ganti DY ya, sehingga jadi CDY, sedangkan D ini adalah berasal dari 1/S. Jadi ini sebetulnya awalnya itu C kali Y per S sebetulnya ya. Sehingga 1/S-nya diganti dengan D sehingga menjadi F sama dengan CDY. Maka di sini Y adalah kali CD sama dengan F ya, gitu kira-kira. Itu bloknya ya. Kemudian kita lihat chamber. Nah, di sini chamber sebagai inputnya adalah aliran, debit. Ini sudah pernah saya bahas ya. Tolong dilihat lagi di sebelumnya. Ini chamber kita langsung aja ya, kali bloknya itu 1/AD sama dengan Z. Z adalah outputnya. Jadi output position ini, output posisi ini ya sebagai akibat dari aliran. Ya, sebagai akibat dari aliran. Sehingga menjadi kita singkat aja Q sebagai input kali 1/AD sama dengan Z. Ya, gitu. Berarti di sini Z sebagai output ya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini karena massa piston diperhitungkan, maka di sini berarti kita mengacu kepada gaya inersia ya. Yang mana kalau ada position Z, maka di sini terjadi percepatan, di mana percepatannya ada melawan arah, yaitu F sama dengan M kali A. Dulu pernah dibahas ya di materi sebelumnya. Ini adalah hukum Newton kedua, yang mana A-nya adalah percepatan. Percepatan kan kecepatan per waktu ya. Jadi kecepatan per waktu. Kecepatannya kita uraikan menjadi X per S per S. Maka di sini X per S kuadrat. Ya, ini kuadrat ya. Maka
ketika D-nya itu 1/S, kalau S-nya kuadrat, maka D-nya menjadi D kuadrat. Sehingga menjadi yang tadi asalnya M kali A, nah A ya, A. Jadi A-nya itu diganti X kali D kuadrat. Sehingga X kali MD kuadrat sama dengan F. Ya, kayak gitu kira-kira. Karena positioningnya bukan X, ya notasinya adalah Z, maka tinggal ganti aja. Z kali MD kuadrat sama dengan F. Gitu kira-kira ya. Sehingga di sini kita gabung ya yang tadi diagram bloknya itu menjadi kira-kira seperti ini ya. Jadi inputnya X, ini outputnya banyak. Ada F akibat redaman, ada juga F sebagai dari konsekuensi dari gerakan piston, dan satu lagi adalah V ya di sini. Nah di sini V ada tambahan ya, karena tadi ada pegas, maka di sini V kita tambahkan ketinggalan ini ya, jadi kita tambahkan ini ya. Jadi saya tambahkan di sini. Di sini ya. Kita tambahkan, jadi kira-kira begini ya. Di blok yang ini ya, yang paling bawah ya. Di blok yang ini ya. Jadi ini kira-kira begini ya. Nah ini kita seperti ini. Jadi ini blok tadi yang belum tertulis ya. Nah gini. Nah jadi gini kira-kira ya. Jadi ini diagram blok dari total dari sistem mekanik di atas ya. Jadi ini jawabannya kira-kira gitu ya. Nah di sini untuk lebih memahami, saya harapkan Anda bisa mengulang video ini sehingga ngerti maksudnya ya. Nanti mungkin di pertemuan Anda bisa menanyakan di komentar. Jadi di sini outputnya semua F ya. Ya, ada F akibat CD, F akibat ini, dan kira-kira ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dari sistem mekanik ini ya, itu menghasilkan beberapa output seperti itu. Baik, demikianlah kira-kira ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.